Halo, perkenalkan nama saya Zulfana Laila Kusuma Putri. Saya mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penggunaan software atau AI yang sangat membantu saat kita menulis artikel. Banyak peneliti dan mahasiswa menghadapi banyak tantangan saat mereka menulis sebuah artikel atau jurnal. Mereka harus menyusun tumpukan referensi, memahami konteks teoritis, dan menyusun argumen yang logis di waktu yang sangat-sangat terbatas. Maka dari itu, AI hadir sebagai asisten virtual untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi saat kita menulis suatu artikel ilmiah. Beberapa tools yang dapat membantu kita untuk menulis artikel seperti Perplexity, Research AI, Google Scholar, Mendeley, Publish or Perish. Yang pertama ada Research AI. Platform berbasis kecerdasan buatan ini dirancang khusus untuk mendukung peneliti, akademisi, dan profesional dalam penelitian dan penulisan ilmiah. Dengan mengintegrasikan berbagai alat AI dalam satu platform, Research AI bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam dunia riset di Indonesia. Di Research AI ini kita bisa membuat dokumen dan menganalisis secara ilmiah, membuat grafik hasil penelitian yang lebih akurat dan mudah, dan yang terakhir bisa transkrip hasil wawancara secara otomatis. Yang kedua ada Perplexity. AI ini menyerupai ChatGPT, akan tetapi keunggulan utamanya yaitu menyertakan referensi sumber secara langsung dalam setiap jawaban yang diberikan. Pengguna dapat mengajukan berbagai pertanyaan baik yang bersifat umum maupun spesifik, dan akan memperoleh jawaban yang tidak hanya informatif tetapi juga didukung oleh kutipan atau literatur atau situs yang kredibel. Perplexity ini juga menggunakan fitur Copilot yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian mendalam layaknya berdiskusi dengan asisten riset. Lalu, AI ini memudahkan pengguna memverifikasi kebenaran informasi. Yang ketiga ada Google Scholar, sebuah web pencari literatur akademik memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan publikasi ilmiah dari berbagai ilmu dan institusi di seluruh dunia. Fitur-fitur seperti penyaringan berdasarkan tahun publikasi, pengurutan berdasarkan relevansi atau jumlah citasi, serta kemampuan untuk melihat siapa saja yang telah mengutip suatu karya ilmiah tersebut. Pada saat membuat artikel ilmiah kemarin, saya menggunakan Publish or Perish, Mendeley, dan Google Scholar. Publish or Perish ini dirancang untuk membantu peneliti, dosen, mahasiswa, dan akademisi dalam mencari, menganalisis, dan mengevaluasi publikasi ilmiah berdasarkan data citasi. Perangkat ini dikembangkan oleh Anne Will Harsing dan sangat populer dalam dunia akademik karena kemampuannya menghitung berbagai metrik bibliometrik seperti jumlah total kutipan, H-index, G-index, item index, dan lainnya. Dengan menggunakan data dari sumber seperti Google Scholar, Crossref, Scopus, dan Web of Science, dan juga PubMed yang memungkinkan pengguna untuk menilai produktivitas dan dampak ilmiah seseorang atau institusi. Pertama-tama, jika kita mau menggunakan software Publish or Perish, kita harus mendownload terlebih dahulu di harzing.com. Jika sudah terinstall, kita buka dan di layar utama itu terdapat beberapa pilihan seperti Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, Medalex, Lens.org, Scopus, Semantic Scholar, Web of Science, dan Import External Data. Masing-masing dari hal tersebut ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang 1 yaitu free data source, bintang 2 free registration required, dan bintang 3 external subscription. Lalu, misalkan kita mau milih Google Scholar bintang 1. Muncul tampilan baru yang terdiri dari author, publication name, title words, keywords, maximum result, tahun, dan ISSN. Waktu kemarin saya mengisi pada title words, misalkan transparansi pelayanan publik dan range tahunnya dari 2018 sampai 2025. Dan saya memilih maksimum resultnya yaitu 100, lalu kita bisa langsung klik search. Lalu muncul beberapa judul dan di tabelnya berisi cities, per year, rank, author, title, publication, dan type. Dan apabila kita ingin melihat jurnal tersebut, kita bisa klik Open Full Text Version di sebelah kanan bawah.
Dan jika kita ingin mencari judul lain, kita bisa klik new di baris sejajar dengan maximum result dan bisa klik duplicate current search. Yang kedua adalah Mendeley. Pasti sudah familiar dengan software yang satu ini ya. Mendeley ini digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan mengutip referensi karya ilmiah dan melakukan sitasi otomatis dengan plugin ke Microsoft Word. Dan kita bisa memasukkan kutipan dan daftar pustaka otomatis dalam berbagai gaya, yaitu APA, IEEE, MLA, dan lain-lain. Pertama, kita harus memasukkan email dan password terlebih dahulu. Setelah bisa login, di bagian kiri atas terdapat beberapa folder untuk menyimpan daftar referensi. Kita bisa add files, folder, dan entry manually. Dan jika kita ingin entry manually untuk jurnal, langsung bisa kita pilih type dan klik jurnal artikel dan memasukkan data yang terdiri dari author, tahun, nama jurnal, volume, issue, dan halaman. Lalu kita klik save dan data dari jurnal yang kita masukkan ada di sebelah kanan. Dan apabila kita ingin memasukkan buku, dapat langsung klik book dan mengisi data yang terdiri dari author, tahun, halaman, kota, dan nama publisher. Lalu jika kita ingin memasukkan kutipan di Microsoft Word, kita bisa klik reference, lalu klik insert citation, lalu klik go to Mendeley, dan di tampilan utama berisi jurnal, buku, atau webpage yang sudah kita add tadi. Dan lalu kita klik terlebih dahulu di salah satu dokumen yang akan kita sitasi. Lalu bisa klik cite dan kutipan sudah muncul di Microsoft Office. Dan apabila kita ingin membuat daftar pustaka secara otomatis, kita bisa langsung klik insert bibliografi dan nantinya daftar sitasi yang ada di Microsoft Word itu akan ada di daftar pustaka.